Mungkin siapa tahu masyarakat semua atau teman-teman yang nonton sekarang jadi terbuka nih pikirannya gitu. Jangan takut, jangan berpikir negatif gitu kan tentang COVID segala macam. Cukup galauin doi aja nih, nggak apa-apa ya gitu. Jangan galauin si COVID, apalagi pemerintah termakan gitu. hoax Iya, termakan hoax. Janganlah, jangan sebar-sebar gitu lagi. Kita saling merindukan aja. Yang namanya senyawa kimia ya, masuk ke dalam tubuh pasti ada interaksi. Tapi kan interaksi itu banyak jenisnya, ada yang bersifat menguntungkan, ada yang interaksi yang merugikan gitu. Program ini dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Halo semuanya, kembali lagi di YouTalk, UHAMKA Talk Podcast. Hari ini gak kalah spesial tentunya dengan episode sebelumnya, karena kita kembali mendatangkan narasumber yang penting banget dan wajib untuk kalian tonton dan dengarkan. Karena hari ini ada Wakil Dekan 3 dari FFS atau Fakultas Farmasi dan Sains. Selamat datang Bapak. Selamat datang, terima kasih. Dengan Pak siapa boleh kita kenalan dulu nih Pak, biar teman-teman tahu lebih dekat dengan Bapak, biar saya juga makin sayang gitu Tak kan. kenal maka tak sayang. Iya betul Taruh. sekali. Ya, baik, terima kasih. Nama saya Kriana Effendi atau biasa dikenal sih di kalangan mahasiswa Pak Akri. Pak Akri, baik. Terus sebelum menjadi dosen atau sekarang menjadi wakil dekan 3 ya Pak ya, bagaimana perjalanan Bapak sih selama menjadi tenaga pendidik? Mungkin dari backgroundnya lulusan apa dan lain sebagainya Pak. Kebetulan saya itu alumni dari Farmasi UHAMKA. Oh, dari Farmasi UHAMKA sendiri berarti ya Pak? Sendiri, ya. Jadi saya masuk UHAMKA itu tahun 99. 99. Sudah lahir? Iya, saya belum lahir. Masih proses nih. Prosesnya. 99, kemudian untuk lanjut ke profesi apoteker di UHAMKA juga. Di UHAMKA juga. Kemudian lanjut program S2 di Universitas Andalas. Oke, keren di UHAMKA lagi Pak, saking cintanya nih. UHAMKA berarti kan berkesan banget nih, sampai lama banget ya Pak ya di UHAMKA. Iya. Nah, untuk jadi wakil dekan atau dosen sendiri, apakah hanya lulusan apoteker atau gimana sih Pak? Kalau untuk dosen-dosennya sendiri ada dari apoteker, ada juga dari yang umum kayak kimia, biologi itu ada. Tetap bisa ya Pak ya berarti. Cuman terbatas untuk kimia, biologinya, tapi lebih banyak ke apotekernya. Oke, apoteker berarti nggak cuma kerja di rumah sakit ya Pak ya, bisa jadi dosen, bahkan sekarang menjadi wakil dekan. Kalau di FFS sendiri ini apa jurusannya cuma ada farmasi yang ngarah ke apoteker kah, atau ada yang lain sih Pak yang mungkin kalau apoteker kan istilahnya kuat banget sama tentang obat-obatan gitu kan, atau ada yang lain Pak? Kalau di farmasi sendiri itu ada 3 program studi. Ya, ada S1 farmasi, kemudian ada program profesi apoteker, kemudian ada yang terakhir itu D4 analis kesehatan. Oh, analisis kesehatan. Berarti farmasi sama apoteker itu dipisah ya Pak ya? Pisah, jadi lanjutan. Jadi dari S1 kalau misalnya mau jadi profesi apoteker itu lanjutkan ke program profesi apoteker yang kurang lebih 1 tahun masa studinya. Kalau misalnya berhenti di farmasinya aja, nanti berarti prospek kerjanya mengarah kemana sih Pak? Kalau berhenti di S1 saja, nanti masuknya sebagai tenaga teknis kefarmasian. Oh, ke farmasi ya. Oke, soalnya teman saya juga beberapa ada yang ngambil farmasi dari SMK kan. Iya. Bahkan dan itu saya lihatnya sampai pusing banget ngapalin puluhan ratusan nama obat. Nih, saya taunya cuma paracetamol doang sama panadol gitu kan. Itu banyak banget dan harus dihafalin ya Pak ya. Iya, betul. Nama-nama obat, nama kimianya, khasiatnya dan sebagainya. Itu gimana sih Pak cara ngapalinnya? Saya kayak aduh, kayak otaknya nggak nyampe gitu, nggak bisa. Ya, kita dengan belajar, ya banyak-banyak baca buku terkait dengan obat-obatan, kemudian
mungkin lebih ininya praktek ya, praktek di apotek, di rumah sakit. Nah itu akan bisa menggali lagi wawasan kita terkait dengan obat. Berarti secara nggak langsung nanti makin hafal ya Pak. Berarti ini kalau practice makes perfect itu benar banget nih kata-katanya. Nah sekarang kan kalau dilihat dari situasi pandemi, obat-obatan ini sangat mendukung ya Pak ya, terutama buat yang mungkin sedang positif COVID-19. Cuma kalau sekarang sih alhamdulillah Jakarta udah zona hijau dan sekarang pun udah turun kan PPKM. Insya Allah semoga bisa cepat normal lagi ya Pak ya. Tapi kalau dilihat dari ke belakang kemarin, ini COVID kan lagi naik-naiknya, lagi parah banget gitu kan. Udah gelombang keberapa saya sampai lupa gitu saking lamanya. Udah mau 2 tahun nih, ulang tahun lagi dikit lagi. Terus itu kalau menurut Bapak gimana sih Pak ngelihat keadaan yang kemarin sempat parah banget gitu? Ya kemarin di awal Juni ya, Juni kita kena tsunami kedua ya untuk COVID ini. Iya, bukan air lagi ya, virus. Betul-betul di gelombang kedua ini cukup banyak ya korbannya, terutama yang meninggal ya. Kita turut prihatin ya, alhamdulillah dengan adanya PPKM ini bisa mengurangi tingkat penyebaran dari COVID itu. Sama sih Pak, saya juga setuju banget. Kalau menurut saya PPKM yang sekarang emang kalau agak ngeselin sih gitu, diperpanjang lagi, udah kayak mau bayar gadean nggak lunas gitu kan. Cuma kalau saya pikir dengan adanya PPKM yang terus berlanjut ini ternyata bisa mengendalikan gitu, konsisten kan Pak. Emang ya harus sabar sih. Cuma kalau dilihat dari yang dulu gelombang yang sebelumnya kan kita bisa dibilang masih agak lama lagi ya nyelesainnya daripada yang sekarang gitu. Terus kalau kemarin pas COVID lagi parah-parahnya, atau mungkin sekarang ada nggak sih Pak kontribusi dari Farmasi UHAMKA sendiri buat ngebantu masyarakat yang terdampak atau mungkin karyawan? Untuk penanggulangan sendiri di kampus kita itu ada tim satgas ya. Ada satgas khususnya? Ya, di tingkat fakultas ataupun di tingkat universitas. Ya. Jadi di tingkat fakultas kita membantu korban-korban yang terkonfirmasi positif, yang membantu dari segi pendanaan, obat-obatan, ya. Dan juga mungkin di UHAMKA juga ada pendampingan terkait dengan psikologi. Ada juga dari psikologi, bimbingan kedokterannya gitu. Terus kalau misalnya kemarin sempat ini nggak Pak, buka sentra vaksinasi gitu dari Farmasi UHAMKA? Sentra vaksinasi di farmasi sendiri belum ya. Ya kita hanya terfokus di kedokteran kemarin yang untuk vaksinasi. Oh berarti kemarin yang ngadain kedokteran ya Pak ya? Terus kalau misalnya tadi udah dapat bantuan ya kan dari farmasi. Kalau Bapak sendiri nih atau mungkin ruang lingkup atau lingkungan dekat Bapak, orang-orang sekitar, banyak nggak sih Pak yang terkonfirmasi positif COVID-19? Di lingkungan keluarga sendiri ada ya beberapa yang kan positif, tapi alhamdulillah gejalanya masih ringan, masih bisa isoman di rumah. Tapi ada beberapa juga keluarga yang isolasi di Wisma Atlet. Oke, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kalau saya alhamdulillah sih belum, tapi jangan juga. Bukan belum, tapi jangan sampai, ya Allah jangan sampai. Yang penting kita tetap jaga protokol kesehatan, jaga jarak kita. Jaga jarak kayak Bapak sama aku, tapi dekat di hati. Kayak aku sama dia. Saya juga udah vaksin kok Pak, jadi tenang. Udah dong, vaksin penting banget kan. Kedua udah. Udah yang kedua. Karena ini saya juga dengar nih Pak, katanya mulai bulan depan atau beberapa bulan depan emang katanya vaksin udah bayar Pak? Ada rencana emang ada vaksin berbayar ya. Cuman itu tergantung dari kebijakan pemerintah.
Nah ini berarti buat masyarakat dan mahasiswa, camaba dan semuanya harus cepat-cepat vaksin ya Pak, karena sekarang kan yang masuk vaksinnya udah berbagai macam kan. Kemarin yang terbaru vaksin apa Pak? Pfizer. Oh iya, Pfizer. Ada Sinovac, Sinovac, Pfizer ya. Iya banyak banget. Banyak jenisnya. Sayang banget sebenarnya kalau dilewatin mumpung masih gratis gitu. Kan pemerintah juga ada keluarin dana banyak banget ya Pak ya. Kalau tadi ada bantuan pendanaan sampai psikologi dan segala macam, itu menurut saya udah keren banget ya buat membantu masyarakat sekitar atau mungkin karyawan, keluarga dan lain sebagainya. Tapi kalau dari farmasi sendiri nih Pak, dia punya kerjasama nggak sih Pak dalam punya jaringan nggak antara perusahaan swasta atau pemerintah terkait pengembangan obat gitu? Ada nggak cara farmasi untuk memperoleh kerjasama? Untuk pengembangan obat sendiri, kerjasama yang sudah kita lakukan diantaranya dengan ada Pharmalab ya. Pharmalab ini untuk uji BABE obat, bioavailabilitas obat ya. Nah itu juga bagian dari kerjasama dalam pengembangan obat. Ya. Kemudian kita juga punya lab sentra halal ya. Sentra halal. Ya, PKHU ya, Pusat Kajian Halal UHAMKA. Nah di situ bisa menguji obat-obat halal atau tidaknya. Bukan hanya obat-obatan tapi makanan juga. Oh bisa. Makanan juga ternyata. Makanan. Kalau ngomong-ngomong obat, saya suka denger nih, nggak tahu mitos apa fakta ya Pak ya. Katanya kalau kebanyakan minum obat atau ketergantungan, nggak cuma obat-obatan yang terlarang ya, mungkin yang dijual bebas dan boleh dikonsumsi itu berdampak buat kerusakan ginjal ya Pak ya katanya. Bisa juga kalau dalam penggunaan jangka panjang ya. Yang namanya obat itu kan senyawa asing ya. Senyawa asing yang tentunya kalau masuk ke dalam tubuh dalam jangka panjang pasti ada dampaknya. Nah kalau tapi emang dia butuh gitu gimana Pak? Misalnya dia punya penyakit dalam kah atau dia seorang bipolar, kan itu harus konsumsi obat terus menerus selama berbulan-bulan kan Pak? Itu gimana dong? Tentu dalam sebelum obat diedarkan itu kan pasti ada kajian ketoksikan ya. Obat apakah aman atau tidak apabila digunakan jangka panjang. Kembali ke tujuan pengobatan sendiri. Kalau misalkan dia lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan efek samping yang ditimbulkan, ya kita lebih memilih efek pengobatannya. Gitu. Nah berarti tergantung ininya tujuan terapinya. Tergantung tujuan terapinya. Jadi betul. Ya kalau emang butuh nggak usah takut minum obat sebenarnya. Kayak kan ada beberapa obat kan yang diminum jika perlu. Kayak betul. Paracetamol itu yang itu kan diminum jika perlu. Terus terkait obat-obatan juga nih Pak, kalau COVID kan otomatis butuh yang namanya obat dan setahu saya itu obatnya cukup beragam jenis gitu. Ada berapa sih Pak kalau boleh tahu? Banyak ya varian untuk obat-obat COVID itu yang dari pemerintah ya. Ada ivermectin salah satunya, kemudian ada favipiravir ya, kemudian oseltamivir masih banyak. Kemudian ada lagi untuk multivitaminnya mungkin yang banyak ya. Ada vitamin C, vitamin D, kemudian vitamin E. Nah, itu kan obatnya banyak banget dan sedangkan masyarakat itu sebenarnya kadang masyarakat awam nggak terlalu tahu kan Pak nih obat yang harusnya kita mau pakai tuh yang mana sih? Taunya ya obat yang di apotek biasanya kayak vitamin pada umumnya atau ini sebut merek ya kayak Imbus lah segala macam atau Bear Brand kemarin diburu gitu kan? Iya. Nah itu menurut Bapak cara sosialisasi ke masyarakat biar mereka tahu nih obat-obat yang emang harusnya dibutuhkan dan dibeli itu kayak gimana sih Pak? Emang kemarin waktu awal Juni itu kan sempat panik buying ya. Banyak masyarakat yang mencari antivirus vitamin ya. Nah kita sebagai tenaga kefarmasian harus bisa memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa obat-obatan antivirus ataupun antibiotik itu tidak bisa didapatkan secara bebas ya. Harus dengan resep dokter tentunya ya. Harus ada resep dari dokter
sehingga tidak bisa dibeli secara bebas. Ya. Nah, cuman kalau tadi emang udah ada cara edukasinya, tapi kan sekarang masyarakat sebagian sih sebenarnya ya Pak, nggak semuanya. Itu beberapa ada yang nggak percaya sama sosialisasi pemerintah karena beberapa waktu kemarin sempat ada statement yang bilang kalau konsumsi beragam jenis obat ini yang membuat COVID ya tentunya takut ada bereaksi interaksi. Iya, terus nanti takutnya malah bikin makin parah. Nah itu kayak gimana sih Pak? Ya itu kan perlu kajian lagi ya. Kalau yang namanya interaksi itu kan perlu dikaji lagi apakah betul terjadi interaksi. Yang namanya senyawa kimia ya masuk ke dalam tubuh pasti ada interaksi. Tapi kan interaksi itu banyak jenisnya, ada yang bersifat menguntungkan, ada yang interaksi yang merugikan gitu. Nah, jadi berarti kalau emang ini pemerintah dan juga semua tenaga medis, tenaga kesehatan tentunya udah melakukan uji ya Pak ya. Yang mana interaksi antar obat ini kan bukan suatu hal yang buruk gitu, nggak perlu takut ya jenisnya ya Pak ya. Iya. Terus waktu itu udah sempat booming kayak gitu, udah ada sosialisasi dan mungkin siapa tahu masyarakat semua atau teman-teman yang nonton sekarang jadi terbuka nih pikirannya gitu. Jangan takut, jangan berpikir negatif gitu kan tentang COVID segala macam. Cukup galauin doi aja nih nggak apa-apa gitu. Jangan galauin si COVID, apalagi pemerintah termakan gitu. Hoax, Iya termakan hoax, jangan sebar-sebar gitu lagi. Kita saling merindukan aja. Aduh, Bapak anaknya yang paling gede umur berapa? Anak saya paling gede SMA kelas 2. Ya kirain udah sepantaran Pak, padahal baru mau nyalon nih. Langsung ketemu kan sama bapaknya. Perempuan. Oh perempuan, ya udah. Buat adik saya nggak apa-apa, gitu kan lumayan. Oke balik lagi ke obat nih Pak. Semakin banyak obat yang diperluin, otomatis pemasoknya juga harus banyak kan. Iya. Tapi setahu saya juga distribusi obat-obatan si COVID ini belum menyeluruh nih di masyarakat Indonesia atau mungkin di beberapa daerah ada yang belum dapat atau masih langka banget gitu. Nah terkait hal tersebut gimana sih Pak menurut Bapak tuh dengan adanya distribusi yang nggak merata? Iya, memang pada saat di puncak-puncak gelombang COVID itu distribusi obat sangat terganggu ya. Banyak obat-obat terjadi kelangkaan. Karena apa tuh? Mungkin memang dari persediaan di pabriknya kosong ya, atau proses produksinya terhambat atau distribusinya ya mengalami terhambat. Karena kan jadi banyak penyekatan, ada lockdown di beberapa daerah ya Pak ya. Oke, mungkin semoga nanti kalau kita COVID udah mereda, pasiennya udah mulai turun, distribusinya makin banyak, makin besar. Apalagi distribusi vaksin nih kan Pak, nggak cuma obat aja gitu, bahkan vaksin juga masih kurang banget di daerah-daerah kecil. Pelosok ya. Masih daerah pelosok. Udah distribusinya kurang dan edukasi ke masyarakat juga kurang kan tentang pentingnya vaksin ini. Terus kalau tentang udah distribusi, ada nggak sih komitmen Fakultas Farmasi dan Sains ini untuk menjaga masyarakat dengan obat-obatan ini? Komitmen UHAMK sendiri ya, salah satunya tadi memberikan edukasi kepada masyarakat terkait bagaimana penggunaan obat yang baik, gitu ya. Kemudian bagaimana kita dalam menghadapi pandemi ini mungkin ya. Lagi-lagi balik ke sosialisasi ya Pak ya, tentang obat-obatan yang baik dan harus yang dikonsumsi jangka panjang tuh harus gimana, kalau perlu baru butuh gitu kan Pak. Nah ini tapi saya mau cerita juga nih. Jadi ayah saya itu waktu itu sempet sering minum obat, tapi ini obat nafsu makan. Dibilang obat nafsu makan bukan, sebenarnya pas ternyata kita ke apotek kata mbaknya tuh itu sebenarnya obat buat alergi gatal. Nah cuma pas ayah saya minum kok ada efek nafsu makan gitu ya, kayak pengen makan sama ada efek samping ngantuk.
Nah ini ternyata ayah saya ngerasa enak gitu nafsu makannya, apalagi dia kan sibuk kerja, terus jadi lupa makan, lupa lapar gitu. Jadinya suka minum itu terus menerus, jadi sama aja nggak baik ya Pak ya, karena sebenarnya nggak butuh ya. Sebetulnya kan itu obat anti alergi ya. Anti alergi emang efek sampingnya salah satunya meningkatkan nafsu makan. Kebanyakan kayak gitu. Iya. Tapi kalau misalnya penggunaan jangka panjang tentunya akan berpengaruh terhadap tubuh. Ya. Salah satu bisa menyebabkan kalau misalnya kita mengkonsumsi dexamethasone bisa dexamethasone sama kalmetazol. Itu kalau jangka panjang bisa menyebabkan osteoporosis salah satu. Osteoporosis. Oke, ini berarti harus saya sampaikan nih ayah saya ya. Makasih banyak loh Pak, ini pembahasannya udah lengkap banget informasi yang saya dapat, mulai dari pandangan Bapak terkait COVID, tentang distribusi obat, tentang ketergantungan obat dan lain sebagainya. Tapi nanti kita mau masuk ke sesi UHAMKA bertanya. Oke, sekarang kita lagi ada di sesi UHAMKA bertanya. Nah, sama seperti biasanya nih Pak, kita sebenarnya udah bikin question box di Instagram @uhamkapmb. Nah, jadi teman-teman jangan lupa follow biar sering nanya-nanya ke kita, ke narasumber. Nah, ini nanti aku bacain pertanyaannya dan Bapak jawab ya. Oke, langsung saja. Pertanyaan pertama. Gak ada yang bercanda, santai aja. Nih, dari yang pertama nih Pak. Dosennya keren-keren gak sih dari dosen praktisi? Nih ketahuan maba mau cari jodoh nih berarti. Untuk dosen farmasi di Fakultas Farmasi dan Sains sendiri, insya Allah ganteng-ganteng, cantik-cantik. Kebanyakan memang dosen di farmasi itu mayoritas perempuan ya. Oh, perempuan. Kalau mahasiswa pun mayoritas di farmasi itu kebanyakan perempuan. Oh, berarti perempuan kayaknya emang lebih cocok mengobati sih gitu. Asik. Daripada menyakiti. Iya. Daripada disakitin kan. Kapok kayak saya. Oke, lanjut. Min, kalau PKL di FFS ada kerjasamanya enggak? Terus kalau ada di mana aja? Tentunya untuk lahan PKL ya, atau PKPA kalau untuk profesi ya, praktek kerja profesi apoteker. Kalau PKL untuk D4 analis kesehatan, tentunya kita sudah banyak bekerja sama ya, dengan instansi rumah sakit, apotek ataupun industri. Ya, jadi diantaranya ada rumah sakit RSUP Persahabatan, ada RSUD Tarakan, kemudian ada RSUD Bekasi, kemudian ada rumah sakit Fatmawati, dan juga masih banyak banyak rumah sakit besar. Nggak perlu khawatir ya Pak ya, untuk semester tua kayak saya gitu. Tapi saya muda. Oke, lanjut lagi. Udah banyak belum nih prestasi mahasiswa FFS UHAMKA? Prestasinya apa aja sih Pak? Prestasinya banyak ya. Ada diantaranya lolos PKM program kreativitas mahasiswa. Kita tiap tahun mengirimkan proposal ya, dan alhamdulillah banyak yang lolos program PKM tersebut ya. Keren program banget. PKM itu dari Dikti ya. Iya, dari Dikti. Kemendikti. Ya. Dan tentunya kalau udah pasti lolos itu idenya benar-benar kreatif ya Pak ya. Nih terbukti banget nih mahasiswanya terus diasah ya Pak ya. Oke, lanjut. Kelebihan tapi dari... masih banyak lagi. Kenapa? Prestasinya. Apa lagi ini itu berarti? Baru satu. Baru satu. Terus ada lagi program PHP 2D. PHP 2D apa tuh Pak? Program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa. Iya, nah, alhamdulillah tahun 2020 kita lolos untuk mengikuti program PHP 2D dari Kemendikbud, ya, Dikti ya. Kemudian ada lagi kejuaraan-kejuaraan ya, kejuaraan pencaksilat, ya. Tapak suci. Kita kan di Muhammadiyah punya tapak suci ya. Nah, tapi cewek tuh Pak, kan tadi mayoritas cewek. Iya, cewek yang jadi juara 1 tingkat nasional ada. Kemudian pernah juara 3 tingkat internasional. Wah, keren banget. Pantes mengobati bukan menyakiti gitu. Kira dia defense-nya kuat banget kan. Iya, betul. Keren banget. Terus ada lagi nggak Pak? Kemudian di lomba-lomba
bidang akademik mungkin ya, ada lomba debat, kemudian lomba poster, ya, kemudian lomba-lomba tingkat pengetahuan kefarmasian, itu banyak juga juara-juara dari mahasiswa kita. Wow, banyak banget nih, terbukti udah sukses banget ya Farmasi UHAMKA untuk membawa mahasiswanya berprestasi dan juga makin kreatif. Banyak bekal lah yang akan dibawa. Iya. Intinya kita juga ada pembimbingan terhadap mahasiswa untuk mencapai prestasi tersebut ya. Iya. Jadi yang namanya prestasi kan tidak didapatkan secara instan. Betul, ya. Tentunya harus ada proses dari pihak kita, iya, ada pembinaannya. Nah, ini ada pertanyaan yang klise banget. Berapa lama Fakultas Farmasi berdiri? Waduh. Fakultas Farmasi berdiri mulai tahun 1997 ya. Iya, belum lahir saya. Berbarengan dengan beralihnya IKIP. Dulu kan UHAMKA itu IKIP Muhammadiyah ya, IKIP Muhammadiyah beralih menjadi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Iya. Nah, Fakultas Farmasi mulai terbentuk pada 1997 tersebut. Awalnya Fakultas Farmasi dan Sains ini nama awalnya Fakultas Matematika dan IPA. Oh, Matematika dan IPA, MIPA. Dulu jurusannya hanya farmasi dan matematik ya. Seiring jalan ya, hanya fakultas program studi farmasi saja yang berjalan ya. Sehingga sampai sekarang S1 farmasi masih tetap aktif. Masih ada. Ya. Oke, udah lama banget ya perjalanannya ya, Pak. Otomatis sudah banyak pengalaman, udah diimprove berbagai macam. Cocok banget nih buat teman-teman yang masih mau cari mana sih universitas mana yang udah lama banget punya farmasi. Kita punya UHAMKA. Oke, lanjut. Halo Min, salam kenal dari Camaba FFS. Halo. Semoga bisa belajar offline ya, biar ngerasain belajar di kampus. Amin. Ya Pak ya, kita juga kangen. Bapak juga pasti kangen ngajar langsung ya Pak. Lanjut. Ini selanjutnya ada tentang obat-obatan lagi. FFS itu belajar tentang obat-obatan doang atau ada yang lain? Mungkin dia nanya jurusannya kali ya. Oh, jurusannya. Untuk jurusan sendiri di Fakultas Farmasi dan Sains UHAMKA ini ada jurusan S1 Farmasi. Ya. Kemudian ada jurusan Profesi Apoteker. Ya, lanjutan dari S1 Farmasi. Kemudian ada lagi jurusan D4 Analis Kesehatan atau Tenaga Teknis Laboratorium. Nah, lengkap nih, ada pilihannya berbagai macam, bisa ditanyain ke admin ya Pak, pastinya kalau masih bingung cocokan yang mana gitu kan. Oke, lanjut. Aku harusnya jadwal tanggal 23 kemarin vaksin kedua, tapi telat. Terus kira-kira ngaruh sih nggak sama imun tubuh? Ya, tentunya pasti kalau misalkan jadwal vaksinnya tidak sesuai, tentu pastinya mungkin akan berpengaruh terhadap efektivitas dari vaksin tersebut. Efektivitas bukan imunnya yang menurun. Iya, efektivitas vaksinnya. Tapi diharapkan sih segera untuk vaksin yang kedua agar sistem imunnya bisa terbentuk dengan sempurna. Iya, makin efektif terus betul. Untuk menangkal si virus COVID ya Pak ya. Iya. Lanjut. Prospek kerja di FFS kayak gimana Pak? Waduh, prospeknya itu sangat terbuka lebar ya. Terutama farmasi ini lapangan kerjanya cukup banyak banget apalagi ya. Tentang apalagi di kesehatan, bisa di apotek, di rumah sakit ya, ataupun sebagai akademisi seperti saya ya, itu sangat terbuka lebar ya. Sangat terbuka lebar. Gak cuma dokternya aja yang dibutuhin, tapi yang ngasih obat juga diperluin ya Pak ya. Yang menguji dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, apa aja sih Min fasilitas-fasilitas di Farmasi UHAMKA? Fasilitas-fasilitasnya alhamdulillah sudah lengkap kita ya. Mulai dari laboratorium ya. Laboratorium kita sudah lengkap, laboratorium kimia terpadu, laboratorium patologi, laboratorium anatomi fisiologi manusia, kemudian laboratorium pengujian obat ya. Kemudian laboratorium uji halal tadi. Ada lagi loh. Ada lagi. Kemudian kita juga sudah dibangun gedung CBT. CBT itu computer based test ya, untuk tes tenaga kesehatan. Oh, tes tenaga kesehatan. Ya, bisa tes juga tenaga kesehatan buat calon apoteker, kemudian calon
D4 analis tadi, itu diuji kompetensi, untuk uji kompetensi. Wah, keren banget. Kemudian selain itu juga ada lab OSCE, ya. OSCE apa tuh Pak? Objective Structural Clinical Examination. Examination. Ya, jadi ujian praktik ya. Ujian praktik untuk calon apoteker. Wah, banyak banget nih Pak, berarti jurusan dan segala macamnya yang bisa dapat fasilitas lengkap tentunya. Jadi teman-teman gak usah bingung nih, nanti aku mau ambil jurusan ini ada nggak ya fasilitasnya, udah sebanyak itu aku sampai lupa nih di otak tadi apa aja ya, namanya susah-susah banget gitu kan. Nah ini wah udah kompleks banget, aku udah tahu banyak tentang farmasi dan teman-teman juga aku yakin pasti udah makin yakin buat pilih farmasi UHAMKA. Makasih banyak kalau Pak udah datang hari ini, udah ngasih kita informasi yang sangat banyak. Tapi sebelum kita berpisah, padahal saya nggak pengen gitu sebenarnya, asik. Ada nggak sih Pak pesan-pesan untuk camaba atau mungkin maba tentang farmasi UHAMKA? Baik, bagi calon mahasiswa baru ya, jangan ragu untuk kuliah di farmasi UHAMKA ya, karena kita fasilitas sudah lengkap, fasilitas kuliah sudah lengkap. Betul. Kemudian tenaga pengajarnya profesional ya, dari akademisi, kemudian dari praktisi juga ya. Kemudian juga kita juga sudah banyak kerjasama dengan pihak-pihak luar ya, dalam rangka peningkatan kompetensi calon mahasiswa atau mahasiswa kita. Wow, banyak banget nih. Yuk teman-teman yang belum daftar ulang segera ya Pak ya, karena unlimited seat terbatas. Karena kita penerimanya harus terbatas ya, karena kapasitas kita disesuaikan. Ya. Betul sekali. Terima kasih banyak loh Pak sudah hadir hari ini. Saya bangga banget Bapak bisa meluangkan waktu untuk kita buat sharing, buat ngobrol-ngobrol yang insya Allah bermanfaat tentunya ya. Buat teman-teman, terima kasih udah nontonin kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk tonton terus karena kita bakal panggil dekan-dekan yang lain yang tentunya keren-keren banget untuk kalian dengerin. Terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dadah!